Wih, mana lagi nih? Kayaknya rame banget deh. Masih pada makan soto kali Pak ya? Atau udah pada ketiduran? Persiapan tahajud, kekenyangan. Besok-besok berarti mulainya sebelum makan soto. Soto tahan dulu, jangan dikeluarin. Ya, nggak apalah. Mungkin lagi ada yang sebatang dua batang ya kan. Kita mulai aja Pak, mempersingkat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Oke, buat Bapak Ibu yang sedang ada di RDAY, mungkin udah muncul nih notifikasi di HP-nya nih. Ayo langsung masuk ke ruang privat ya, yang ada di samping kantin Eyang, deket kandang Embe ya. Ruangannya emang agak sedikit ngumpet. Kan biasanya kalau pencerahan di aula, kalau testimoni di aula. Nah, malam hari ini kita testimoninya di ruang privat ya. Jadi Bapak Ibu, setiap hari Pak Haji privat. Nah, inilah ruangan sakral. Sakral. Apa ya? Ruangan kobul namanya. Masuk ke sini auto terkabul ya. Soalnya udah maksain tuh, bela-belain ikut privat konsultasi hajat khusus. Sedekah ada yang 10 juta, ada yang 2 juta, juga ada yang 100 juta. Bahkan yang, tapi kalau saya MC nggak di sini biasanya, di luar lah ya. Karena sesuai sama hajatnya super duper ekstrim. Ibarat ikan, kalau sedekahnya 1 M, ikan apa Pak? Bu? Tuna, piranha, paus. Nah, cocok. Buat Bapak yang menjawab ikan paus, tepat ya. Jadi kalau ikan paus bukan sembarang paus Pak, tapi pausnya paus bunting ya. Bayangin tuh, udah mah ikan paus, bunting lagi. Woi, mengerikan ya. Jadi Bapak Ibu juga penonton YouTube mungkin akhirnya terjawab ya. Seperti apa sih kalau privat itu? Ngobrolnya kayak gimana? Ah, mendasar, detail. Ibaratnya kita ke dokter, dokter spesialis ya. Jadi Bapak Ibu, privat itu tidak bayar, gratis ya. Mana gratis Mas Regi? Itu 10 juta. 10 juta itu sifatnya sedekah untuk hajat Bapak Ibu ya. Pak Haji tidak menarifin biaya privat 1 juta. Ibaratnya fee tidak ada ya. Kalau kita ke dokter spesialis mungkin ada biaya dokter spesialis khusus, entah berapa gitu ya, tergantung rumah sakit ya. Nah kalau Pak Haji privat, kok bisa privat nggak bayar? Nah karena Bapak Ibu sudah maksain, bela-belain ya, nekat sedekah sampai 10 juta. Itu bahasanya Pak Haji persembahan untuk Allah ya. Nah, bentuk daripada Bapak Ibu sudah maksain, nekat berbuat lebih untuk Allah ya. Pak Haji memberikan servis, ibaratnya begitu ya. Jadi juga dibedakan dengan yang sedekah 2 juta secara rombongan ya gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau dipikir-pikir tuh ilmu RDAY sebenarnya begitu-begitu aja. Bangun jam 00 ya. Ibadah ekstrim, sedekah ekstrim. Yakinnya juga harus ekstrim ya. Yang bikin beda apa? Kalau yang belum bisa sedekah ya,
atau belum bisa maksimal sedekahnya, belum bisa ekstrim. Nah, pakai dulu rangkaian ibadah ekstrim, kerjain ya. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Bohong Pak kalau nggak ada rezeki masuk yang alhamdulillah ya. Kalau betul-betul dikerjakan ya. Ini kebanyakan ngerjainnya males-malesan, pengen cair 100 miliar. Yang ada liar. Tahu nggak Bu, liar? Pusing ya. Jadi Bapak Ibu, konsep sedekah di RDAY itu adalah untuk mendorong hajatnya Bapak Ibu semua. Yang mana sedekah itu pahalanya untuk Bapak Ibu semua, bukan buat Pak Haji. Pak Haji dapat 1 poin kalau Bapak Ibu terkabul ya. Terus kalau nggak terkabul, ya minimal Pak Haji udah berbagi ilmu ya, meneruskan gitu. Jadi sifatnya ibarat guru, ibarat dosen. Pak Haji bagian ngajarin doang ya Bapak Ibu gitu. Karena tidak mungkin Pak Haji yang mengabulkan, juga tidak mungkin Pak Haji yang mempraktekkan, tidak mungkin. Tapi yang melakukan itu semua adalah Bapak Ibu ya. Ayo Bu, maju sini Bu. Kadia Bu, kadia. Maju Bu. Ini AC-nya kayaknya kurang dingin ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi beberapa minggu terakhir, kok nggak ada pencerahan? Sebenarnya bukan Pak Hajinya nggak mau pencerahan, tapi karena beliau alhamdulillah kan baru pulih ya, paksain datang siang sampai malam. Tadi baru pulang sekitar jam berapa? Baru setengah 10-an lah ya, kurang lebih. Nah, kalau pencerahan selama ini kan tengah malam, habis waktunya Pak Haji sehingga istirahatnya nggak maksimal. Pak, mohon maaf Pak, anaknya kalau bisa takut Pak, bukan apa-apa nih, isinya utang semua Pak. Takut ketularan. Jangan Pak. Saya mau siap-siap ngomong jorok soal ini. Jangan, karena kesian, masih kecil dia belum tahu apa itu utang ya. Cukup bapaknya yang merasakan. Oke, jadi balik lagi, Pak Haji bukan nggak mau pencerahan ya, terkait waktu dan juga intinya begini Bapak Ibu, kalau pencerahan saya rasa dengan koleksi video YouTube yang sangat banyak sekali, saya rasa semua pertanyaan sudah terjawab. Coba, ada nggak Bapak Ibu yang sering nyimak video-video YouTube-nya RDAY, baik video live streaming pencerahan atau testimoni hajat terkabul tamu-tamu RDAY? Ada nggak yang Bapak Ibu, saya udah nonton Mas Regi, tapi kok saya nggak nemu pertanyaan saya? Coba, ada nggak kira-kira yang udah nyimak? Yang udah nyimak tapi ya, jangan yang belum nyimak. Hampir rata-rata sudah terjawab kan? Apa coba? Nih terkait hajat. Hampir rata-rata tamu RDAY pengen utang lunas. Pengen hutang lunas apa lunas hutang? Hah? Habis ngutang lunas. Kalau hutang lunas. Kalau lunas hutang, habis lunas ngutang lagi. Habis lunas ngutang lagi. Jadi yang benar hutang lunas. Ngutang lagi, lunas lagi ya. Jangan lunas hutang ya Bapak Ibu. Itu perkara kata aja tuh jadi masalah tuh ya. Jadi harus hutang lunas. Hutang lunas. Udah lunas ngutang lagi. Terus aja ya, selagi masih cair. Ya. Jadi Bapak Ibu ya, semua pertanyaan terkait hajat, baik yang pengen lunas hutang, yang hutangnya pengen lunas ya,
yang pengen jual aset, rumah, tanah, sawah, kendaraan, dan lain sebagainya. Apalagi Pak? Sembuh dari penyakit. Apalagi Bu? Dagangan laris. Apalagi Pak? Iya, maksudnya apa? Hah? Nah, itu secara global, secara umum, ya. Tapi kan hampir rata-rata tuh sudah dijawab semua sama Pak Haji ya. Bahkan ada yang Pak Haji, anak saya sepertinya sakitnya tidak wajar. Gimana caranya Pak Haji biar sembuh? Ya. Ngomong-ngomong sakit tidak wajar, tadi malam saya ngobrol sama salah satu tamu RDAY ibu-ibu dari Makassar. Alhamdulillah anaknya usia 15 tahun, sakit sudah 5 tahun gara-gara jatuh di sekolah sehingga ada permasalahan di otaknya. Saking sudah berobat kemana-mana habis banyak belum sembuh juga ya. Saking agresifnya ini anak, katanya melawan ke semua orang kecuali ibunya. Ada orang wah dikejar-kejar, pokoknya luar biasa ya, sampai dikira dibikin orang lah, apalah. Muncullah RDAY, ada testimoni ibu-ibu terkabul, anaknya sembuh gara-gara menggunakan ilmu kearifan lokal. Dicobalah sama si ibu Makassar ini, ya kan? Alhamdulillah Pak, Bu. Berobat 5 tahun, habis uang banyak, gak sembuh-sembuh, ya. Belum terlihat hasil. Lewat wasilahnya RDAY, ilmu kearifan lokal yang Pak Haji sampaikan, lewat testimoni yang Ibu simak itu, Ibu Makassar simak ya, dipraktekin ke anaknya, 3 bulan sembuh total, ya. Terus ibu ngelakuin apa? Nah, dia mainkan ilmu kearifan lokal menggunakan di sana tempat lahir beta. Apa Bu? Hah? Di sana tempat lahir beta. Ya, manjur Pak. Itu si ibu hajat terkabul yang menurut dia paling sangat-sangat bersyukur tentang kesembuhan anak. Karena udah berobat kemana-mana sampai ibunya sempat ngucap, ya Allah aku pasrah lah, anakku mau engkau ambillah gitu kan. Tapi ya balik lagi, lewat wasilah RDAY sembuh total ya, nggak ada urusan pokoknya. Modal itu doang, ya biasalah ya kan, racikan-racikan emak sendiri ya. Emang luar biasa Pak. Jadi jangan sembarang sama itu barang Pak ya. Kalau ibu-ibu udah kesel, maksudnya pasangan ya, sekali colek pingsan kita Pak. Kenapa Pak? Dingin ya Pak? Oh enggak, mau nyender ya Pak? Bener Pak, nyender aja Pak. Cari posisi yang paling aman Pak, karena kita bakal sampai jam 3 subuh. Enggak lah, bercanda ya. Jadi terkait ilmu kearifan lokal sudah banyak sekali tamu-tamu yang terkabul hajatnya, baik hajat yang kecil-kecil, yang imut-imut ya, juga yang besar-besar, alhamdulillah ya. Nah, terkait ilmu kearifan lokal memang itu sifatnya hanya sebatas gimmick-gimmick ya, Bapak Ibu ya. Tetap kita mintanya ke Allah ya, wasilahnya yaitu tadi ya, bisa yang ada di badan kita, juga ada benda-benda di sekitar kita yang mudah dijumpai, mudah didapat. Salah satunya adalah apa Bu? Benda-benda yang mudah didapat, yang dijumpai. Apa? Hah? Kearifan lokal Pak. Ya. Nah, segitilu. Ya. Segitilu sama sisi. Ya. Jadi itu benda juga kok bisa gitu ya. Tapi dilalahnya manjur ya. Yang penting balik lagi, yang harus kita yakini bahwa kesembuhan itu datangnya dari Allah. Benda-benda tersebut sih dicentong, apalagi batu. Biasanya tuh kalau pengen BAB Bu, biar ketahan ya. Bener juga sih, batu bener ya. Tapi bukan batunya yang sakti. Lewat keyakinan dengan kita
menyimpan batu ini di kantong atau kita genggam aja, pasti nggak jadi. Ketahan. Oh, bisa juga Bu ya? Oh, baru dengar saya malah, ya. Jadi gitu. Zaman dulu Bu ya. Ibu ngerasain apa ibu yang ngelakuin ke anak? Oh, berarti ibu dulu waktu kecil juga digituin sama emak? Oh, turun temurun. Oh. Oh, iya, manjur Bu. Alhamdulillah ya. Jadi nggak BAB ya. Jadi memang dahsyatnya ilmu kearifan lokal. Ngomong-ngomong, adakah Bapak Ibu yang malam hari ini hajatnya sudah terkabul setelah mempraktekkan ilmu RDAY? Kalau ada angkat tangan. Hah? Ibu, ada lagi? Bapak nggak ada? Hah? Sebelum apa? Sudah terkabul. Apa Pak? Kalau saya boleh tahu. Bapak kesini berapa kali Pak? Yang berapa kali? Alhamdulillah saya baru kali ini Pak. Perdana. Bapak tinggal di mana? Cianjur, Maman Sutisna. Cianjur. Ya, kemarin kan live streaming sama Bapak, inilah Maman Sutisna Cianjur yang dibacakan waktu kemarin. Maman Sutisna? Ya, Cianjur Selatan. Dibacakan apa ya Pak? Live streaming kemarin. Di mana Pak? TikTok di, bukan? Di TikTok kalau nggak salah. Oh, Bapak suka ngelihat kalau saya lagi live TikTok? Iya. Oh, iya kan kadang saya suka absen ya. Coba warga TikTok dari mana aja? Oh, Bapak Maman belum punya rumah. Ya, ingat nggak waktu live streaming itu? Lupa saya Pak. Ya, ini orangnya kata saya ini. Oke, jadi yang terkabul apa Pak Maman? Yang pertama. Saya waktu itu Bu, ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Muhammad Sutisna dengan panggilan Heri Cisel. Heri Cisel, Cianjur Selatan. Cisel. Ya. Cianjur Selatan. Cianjur Selatan. Berangkat kemarin hari Senin jam 5 sore. Oke. Datang ke Bogor sekitar setengah 11 malam. Dan Naik apa Pak? Naik travel. Nah di Sukabumi saya langsung tidur bangun-bangun di Bogor, di Cikeas Kaum. Ya. Nah begitu datang ke rumah sekitar jam. Pak, bentar Pak. Bapak kalau cerita nih ibu-ibu pada tidur nanti nih Pak ya. Jangan diceritakan dulu Pak. Intinya dulu aja Pak. Yang terkabul pertama apa setelah praktekin ilmu saya RDAY? jam 12 baca Quran, cuma 2 juz, dan tidur lagi. Pagi-paginya saya wirid, alhamdulillah sesuai dengan anjuran yang ada di YouTube RDAY. Nah sekitar jam 9 saya mau kesini nggak punya uang jujur. Kemarin nggak punya duit. Nah setelah sekitar jam 9 keponakan pulang mau ke Jakarta, dia ngebel lagi, kakak ada di rumah, masih di rumah nggak? Kan mau pulang ceritanya. Masih. Ada tamu katanya mau ke sini dari Banten, permasalahan rumah tangga. Ya alhamdulillah ringkas kata ngobrol ketemu sekitar jam 1 dia pulangnya ngasih uang 200.000 ke Bapak. Ke Bapak, ke saya. Alhamdulillah. Saya mintanya berdoa setelah wiridan itu habis sholat subuh, ya Allah ada masuk uang ke rekening saya hari ini juga. Pasti cair. Terjawab itu alhamdulillah. Nah, sebelumnya 2024 saya melakukan ini juga belum pernah ke sini. Saya pengen rumah saya digadein. Saya kerjakan dalam 1 minggu. 2024 bulan November. Itu rumah digadein berapa? Ada yang gade rumah. Digadein berapa duit? 10 juta. Oke. Nah, alhamdulillah itu 10 juta buat anak sekolah. Ada tuh orang yang mau nerima. Alhamdulillah. Oke. Dibayar 2 kali. Pertama 5 juta, kedua 5 juta. Beres. Juta. Alhamdulillah. Mau kesini lagi saya nggak punya duit. Itulah cerita tadi yang cerita saya tadi. Iya. Alhamdulillah itu. Ada lagi Pak? Itu cukup. Sejauh ini itu dulu. Oke. Nah. Coba si ibu nih. Si ibu kayaknya udah pernah testimoni ya Bu ya? Iya nggak sih? Mbak Gina kemarin katanya. Wah iya ini nih, aduh. Katanya ini mau jadikan asistennya Mbak Gina. Come here. Siapa namanya Bu? Bu Sulis. Bu? Sulis. Kadia Bu, Kadia. Penonton. Iya. Ya. Terima kasih. Masihkah ingat
Pak Haji. Gimana cara mengatasi Ya kan? hidupku yang penuh anugerah ini? Asik. Itu kan dulu ya. Iya. Kamu harus bangun malam, mandi, sholat, baca Quran. Itu biar saya ingat terus. Jadi saya harus bangun Bu. malam. Gitu maksudnya. Bentar Bu. Mohon maaf nih, saya komen dulu ya. Iya. Izinkan saya berkomen nih. Iya. Pertanyaannya, kenapa Iya. muka ibu seperti kue mochi? Kue mochi. Ibu tahu gak kue mochi? Enggak tahu. Ibu pakai bedak apa pakai terigu? Tadi Apa sagu? saya gini-gini aja tadi. Coba ibu ngaca di situ. Iya. Iya. Tapi nggak apa-apa Bu. Ya, nggak Kalau ada bedak lagi, taburin lagi Bu. Iya, pakai gini-gini aja kan nggak ada kaca. Iya. Ada lagi nggak bedaknya? Nggak ada. Kalau ada, taburin lagi Bu. Saya jadi ingat anak saya. Saya taburin anak saya. Bedaknya bedak bayi sih, Muka makanya saya ribut. taburin lagi sama anak saya. Aduh. Oke, Iya. jadi Bu Sulis. Iya Pak. Iya Mas. Ya. Adek mau testimoni, Dek? Apa gimana, Dek? Ada yang terkabul? Jadi Ibu yang terkabul apa? Kan terakhir ketemu Mbak Gina. Gina. Heeh. Kan saya bilang sama Bang Regi, Apa tuh? sepulang dari sini pasti jadi kaya raya kata Nah. saya kan. Terkabul. Ya. Tapi 20 hari doang, hari ini selesai. Maksudnya gimana itu? Coba. Kan saya gini, waktu puasa kan kesini kan. Oke. Ucapan adalah doa tuh bener Bu. Ya. Karena saya belum siap ketemu dengan keluarga-keluarga kan. Dalam hati saya gini, ya Allah gimana ya kalau caranya aku nggak ketemu keluarga aku dulu dalam lebaran tahun ini. Karena belum terkabul semua. Ya. Allah langsung jawab Bang Regi. Apa tuh jawaban dari Allah? Bos saya yang 2 tahun yang lalu yang saya ciptakan lagu tak sengaja itu kan WA. Tiba-tiba. Mak, mau infal enggak katanya. Apa tuh? Infal kerja pengganti pembantu lebaran pulang. Oh iya. Nah, itu kan. Nah, itu makanya saya bilang terkabul jadi orang kaya 20 hari sampai hari ini. Bos masih mudik. Udah balik. Udah Bosnya balik. Jadi Oh, saya akhirnya- pulang hari ini ke sini dulu baru besok ke Blora gitu. Oh. Jadi sebelum lebaran 3 hari saya tuh udah Infal. pergi ke Jakarta ya. Heeh. Bos itu WA, Mak mau infal. Berapa hari Pak? Kata saya. Paling enggak sampai tanggal 16 katanya. Oke. Apa ini ya yang jawaban Allah, saya enggak ketemu keluarga. Yang kedua kan saya punya utang sama ibu nih, gadein cincin untuk bayar anak sekolah. Ibunya ibu. Ibunya saya. Ibu kandung. Iya. Nanti kan ada arisan keluarga, cincinku ambil ya katanya. Iya. Kata saya bilang gini, pasti saya ambil. Padahal sini pusing dari mana ini lebaran kurang 3 2 hari. minggu Bu. Banyak banget itu duit dari mana kata Berapa saya. emang cincin itu? 1 juta sih Oh, gadenya. iya. Tapi kan pikir saya dari mana gitu. Sekali saya di WA bos itu spontan. Bos, gimana kalau saya ditransfer dulu baru saya datang. Saya bilang gitu. Oh, deal-dealannya begitu. Iya, tapi kan ada status bos foto itu kan. Ya. Pasti ditransfer. Ilmunya saya pakai. Ilmu apa yang dipakai? Ilmunya Pak Haji RDAY. Yang mana? Yang dicolek lah, pasti itu. Dicolek. Pak, kirim duit saya ya. Pak Dery pasti kirim, kata saya gitu. Mak maunya berapa? Oh, dia balas WA-nya. Langsung dibales. Nggak ada 5 menit. Terus emak balas Saya apa? butuhnya 2,5 Juta. Iya. Wih. Untuk beli baju anak, untuk bayar utang mak. Cincin. Tapi kan nggak dibilangin mau bayar Oh utang. iya, intinya Untuk kenapa ongkos bilangnya sama- cuma 2,5 juta? Iya kan itu aja saya agak nggak yakin gitu kan belum 2 tahun. Ini nih, Ini. murid Haji Embe agak nggak nggak yakin. yakin itu kan. Alhamdulillah kok ditransfer kata saya.
Jadi langsung ambil cincin mak untuk masih buka tuh pegadaian. Pegadaian. Saya balikin, Iya. saya pamit belikan baju anak, nah, pergilah saya ke RDAY. Masih ada sisa? Pas di RDAY acara lebaran itu keluarga kan Ya. pada bingung kok saya sendiri yang nggak ada. Oh, Dari kehilangan. 80 anggota keluarga itu jadi 80, neneknya cuma satu itu. Total keluarga besar. Iya, semuanya 80. Ngilang satu nih. Ngilang satu. Nggak hadir. Saya video call. Oh. Kamu Di ini rumah. di mana, Di rumah. katanya? Rumah orang kaya nih. Saya ini lagi di rumahku yang Jakarta, kata saya. Iya, di Sudah rumah. lama rumah nih saya tinggal, kata saya. Kan katanya nggak Oh. boleh nangis, padahal rasanya mau nangis kan. Namanya lebaran nggak ada Ini antara suami. afirmasi sama halu agak mirip-mirip ya. Iya, makanya saya tuh dibilang gini loh, Bang Regi, Mbakku nih kok semenjak dari Bogor kok kayak agak-agak gitu. Error. Katanya. Iya, adik-adik semuanya bilang gitu, nggak apa-apa. Iya. Ini prosesnya Emang kaya harus raya, dihina kata dulu. saya. Iya. Harus dihina-hina dulu emang. Iya, memang nggak apa-apa. Semakin dihina semakin kobul ya kan. Nah, terus Biarkanlah, kata saya gitu. Ntar dulu. Orang menghina saya. nanti terakhir cerita dulu ini bapak nanggung nih soalnya nih ya. Itu saya Jadi video call. Ini mobil kata saya 2 nggak pernah saya pakai. Kolam renang saya video semua. Ini hidangan nggak ada yang datang, kata saya kan udah siapin, keluarganya belum ada datang, keluarganya bos. Iya. Jadi kesempatan saya video-video itu lah. Bu, kenapa ibu nggak bikin konten YouTube? Nggak bisa, itu ada videonya semua di HP tapi nggak bisa. Gimana caranya bikin itu? Saya Call tuh, me. saya aja nggak dimasukin grupnya Pak Bang Regi kok. Grup apa? Grup RDAY. Saya aja nggak masuk grup RDAY. Itu loh, kalau ada ini langsung masuk gitu. Kata teman saya, bilang Bang Regi minta dimasukin ke ini Kemana? grup atau apa itu namanya ya. Masukin ke grup. Iya. Tenang, nanti ibu minta tolong sama adminnya ya. Admin itu bapak yang di situ. Bukan, beda lagi. Di sini tuh banyak admin. Ada admin sedekah, Oh. ada admin grup, Iya. ya kan? Ada admin bagian nyebokin ibu yatim. Saya kurang itu masalah HP memang nggak bisa bikin. Yaudah, bikin jadi video-video intinya gitu. video call, video stok udah banyak nih. Iyalah. Ya kan? Saya pura-pura jadi bos. Heeh. Kamu kerja ya berangkat siang, kata saya. Saya marahin sopir itu, ketawa dia, mak nih ngapain kesurupan kali. Ini nih latihan Padahal jadi. saya itu beneran gini baru datang. Kamu ngapain baru datang? kata Kalau saya. latihan jadi orang kaya nggak bisa yang namanya marah-marahin supir, nggak bisa. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh, iya. Orang kaya tuh, supir, lu nyetir yang bener ya. Nih gua kasih Oh, duit gitu. 2 juta ya buat isi bensin Oh. sama etol. Kalau nggak habis gua tambahin 10 juta. Gitu. Gitu. Kok saya salah berarti? Kamu datang kesiangan, kata saya. Kalau Cepet orang kerja. kaya tuh nggak boleh marah-marah, kan ada hajat. Kan bos saya seperti itu yang tuanya, jadi saya keikutan kali ya. Ya itu biarin aja, bosnya kan error, bukan murid Pak Haji. Iya, Beda. Iya. Kalau murid Pak Haji begitu caranya. Nih uang 2 juta habisin ya. Kalau nggak habis saya tambahin kamu. Nanti saya praktek lagi kan mau balik lagi. Ah boleh ya. Nanti Hari video call. Senin kan panggilan ke Pak Pres. Tadinya disuruh lanjut. Kata saya bilang gini kan nanti saya Bu, bentar, nggak ke mohon RDAY maaf. kalau lanjut. Mohon maaf saya potong nih. Mohon maaf banget. Iya. Beberapa kali tuh ibu nyebut-nyebut wapres. Iya. Siapa yang disebut nih? Maksudnya siapa? Wapres siapa? Kantor Kantor apa? Pak Gibran. Nah, ada urusan apa ibu dengan Pak Gibran? Ya kan waktu itu saya tuh ya bos ini yang jalurin. Ya. Waktu sudah kenal ke RDAY kan ke sini. Saya tuh kan ya bingung, utang banyak gini, gimana cara bayar kan? Ya berdoanya utang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset. Itu udah terkabul yang di BRI dibayarin orang tuh. Wow. Yang 100 juta tuh. Alhamdulillah. Tapi saya harus ngembaliin. Oh, dibayarin dulu. Iya. Minimal aman Tapi dulu. saya kan nggak minta sama dia, dibayarin sendiri. Minimal
Nggak di calling dulu ya Iya, tiap hari. enggak. Dia masa ngelunasi utang saya nggak ngomong, kan bukan salah saya. Oh iya benar. Setelah 5 bulan dia nagih saya bilang gini, siapa juga suruh lunasin. Sekarang ya kamu harus sabar lah nunggu saya Kobul. bayar. Oke. Pasti saya bayar. Lanjut tapi, lagi ke masalah Pak Wapres. Iya. Ada urusan apa Ibu dengan Pak Wapres? Setelah saya itu terkabul, yang pribadi saya mandiri, Ya. tetangga itu kasihan saya itu. Kenapa? Rumahnya diplang, mau dilelang. Terus usahanya oleng kan. Emang Ibu usaha apa? Saya dulu penjual Polowijo, kalau tetangga teman-teman kan lain usahanya. Ini tinggal panggilan teman-teman, bukan saya lagi. Yang tanggal 21, tanggal 22 ini teman semua. Oh Ibu bantuin aja. Ya, saya niat gini, saya punya pengalaman, saya tularkan kan gitu. Jadi mau nggak kamu laporan ke Wapres, kata saya, biar dapat solusi kayak saya. Orangnya mau. Jadi Beberapa teman-teman Ibu nih. ya ada 9 orang. Oh, ketemunya di mana sama Pak Wapres? Saya pertama kali nyari kantor Wapres. Pas waktu itu kan saya kan cuma di WA sama bos ini yang saya infal ini tadi. Mak ke kantor Wapres saja biar dapat solusi kan. Pas itu saya datang ke RDA yang kedua dapat solusi itu. Saya itu Gojek, diketawain. Sama siapa? Tukang Gojek nggak ada yang percaya sama saya. Ibu mau ketemu sama Iya, Pak mau di Wapres? kantor gini. Saya kan nggak bisa aplikasi ya. Saya ada Gojek, saya tolong antar dong ke kantor Wapres. Kata saya kan masih pagi tuh. Ibu ini ngigo kali. Emangnya di Wapres itu bisa sembarangan orang masuk? Iya. Bisa lah, kan saya punya bos yang di dalam. Saya bilang gitu. Enggak katanya dikira saya itu bohongan lagi. Saya datangin lagi. Gini aja Bu, kalau masih punya uang, bagusan pulang aja katanya. Lah kenapa memang di Wapres itu yang bisa masuk orang penting katanya. Oh, dikira Ibu nggak penting kali ya? Saya ini juga penting kata saya gitu saya ngomongnya. Saya mau mengadu rumah saya itu mau dilelang bank kata saya, kan penting kata saya. Gak mau lagi, yang ketiga baru mau. Gojek yang ketiga. Diantar kemana? Diantarnya itu ke Masjid Istiqlal. Karena masih pagi jam 4 subuh tuh loh. Kan dia bingung, kantornya masih tutup semua Bu, kata dia kan diputarkan. Ini kantornya nanti tapi masih tutup. Istana Negara. Istana Negara masuk ke situ. Akhirnya diturunin di Istiqlal dulu. Saya sholat situ. Bersyukurlah saya tahu Masjid Istiqlal yang di TV kan. Saya bisa sholat di situ. Alhamdulillah pagi-pagi saya jalan kaki nyari tadi. Ke istana. Istananya salah masuk ke istana presiden. Saya masuknya malah. Tapi baik satpamnya. Permisi Pak, kata saya. Oh ya Bu, bisa saya bantu katanya. Saya mau laporan katanya. Laporan apa Bu? Itu pengaduan yang kayak di HP itu Pak, kata saya. Oh bukan di sini Bu, itu di Wapres. Lah Wapres itu mana lagi? Ini kan tulisannya kan ini istana presiden katanya. Terus saya dikasih dipencetkan itu apa? Grab. Suruh ngantar ke Istana Wapres. Saya diantar ke pelosok jauh sekali. Di mana ya? Di kampung apa itu, mangga gitu. Saya bilang, masa Istana Wapres di perkampungan gini? Mas, kata saya, dah turun aja, titiknya di sini tadi waktu pesen. Loh yang pesen kan tadi orang pinter, bukan saya yang mencet tadi. Saya turunin tinggal, saya udah bayar tuh sama dia. Udah saya diam dulu, saya ada Gojek lagi, saya stop lagi. Mas tolong dong, kata saya. Ada apa Bu? Masa saya ke Istana Wapres, ke kantor Wapres turuninya di sini Mas, kata saya. Mana Bu HP-nya? Dilihatnya. Oh gila dia ini salah Bu, Ibu disasarin katanya. Ya Allah tega banget sih itu. Terus gimana? Saya ini mau laporan, udah jam 7:30 waktu itu. Saya harus cepat.
Udah gini aja Bu, saya pesenin Grab lagi, nggak mungkin salah kata Ibu. Jangan salahin ya, uang saya udah habis kata saya Iya, gitu. Udah gitu bener, di situ langsung di kantor Wapres, bener. Saya baca Wapres kan, Terus ada Pak polisinya kan ramai di situ Iya. waktu itu. Saya nanya, Pak saya mau laporan, gimana sih caranya? Saya bilang, nah Ibu antri aja dulu. Iya. Nanti masuk lah dari situ. Saya ditanya mau laporan apa-apa, saya bilang saya trauma Pak, kehilangan rumah. Dulu rumah saya cuma dilelang bank 50 juta. Ini utang saya banyak, tapi saya nggak mau rumah saya dilelang gitu. Iya. Nah udah itu, terus saya itu dikasih surat panggilan Oke. tanggal 12 Desember. Saya kesini dulu, baru ke Wapres kan pas Desember tahun lalu. Iya tahun kemarin 2024. Ya. Nah, pertama. intinya Ibu jumpa nggak dengan Pak Wapres nih? Ya itu, saya tuh nyari mana Pak Gibrannya, katanya pas masuk ke ruangan itu, waduh ruangannya itu mewah banget juga. Gede ya? Ya semewah gini lah. Mana Pak Gibrannya Pak, kata saya itu stafnya pada ketawa. Bu, di sini ya sama staf, bukan sama Pak Gibran langsung katanya. Terus gimana saya mau minta bantuannya? Ibu tinggal ngomong aja, kan diketik-ketik. Udah gitu saya pulang, saya ke bank langsung. Iya. Pak maaf ya, saya kemarin laporan ke Wapres, saya bilang. Wapres apa Bu? Ya Wapres sana di Jakarta, saya bilang. Iya. Kan Bapak waktu itu saya minta keringanan nggak bisa. Selama ini saya kerja bayar masuknya ke bunga, saya bilang. Saya nggak mau sekarang, saya maunya ke pokok, saya bilang gitu. Jadi nanti kalau ada surat dari Wapres, jangan salahin saya ya, kan gitu saya ngomongnya. Sudah jelas kan ngomong gitu. Ya udah gini aja, sekarang Ibu maunya bayar berapa gitu. 200.000 mampu saya karena masih nyekolahin anak 2. Keadaan ekonomi belum tentu, kata saya gitu, belum stabil. Nah, udah gitu di ACC. Begitu sudah 2 minggu atau berapa ya, ada surat dari Wapres memang datang ke Mandiri. Pimpinannya langsung datang ke rumah. Wow. Saya juga agak terkejut ya. Ya takut lah kan kemarin udah di ACC masa datang lagi apa dibatalin kan gitu mikir saya. Ibu nih gimana sih? Permintaan sudah dikabulin masih aja lapor lagi katanya. Loh, saya lapornya cuma sekali kok Pak kata saya. Lah ini ada surat dari Wapres. Oh rupanya tuh benar-benar ditanganinya itu. Oh ditanggapi ya? Ditanggapi itu benar-benar. Sudah gitu. Lah terus gimana? Kata saya kan gitu. Lah Ibu maunya gimana? Ya saya ya nggak gimana-gimana, udah di ACC 200.000 ya sudah. Sampai saya punya duit, sampai anak saya sukses nanti pasti lunas kan gitu. Iya. Sekarang saya mohon sama Ibu dicabut laporannya katanya. Wah gimana Pak? Saya ke Jakarta lagi ya, kata saya kan gitu. Iya. Ya enggak, Ibu tanda tangan aja di sini katanya, di surat yang dibuat. Tapi saya gini Pak, punya permintaan kata saya. Apa tuh? Apa itu katanya? Bapak juga bikin pernyataan. Jangan nanti sudah saya cabut, Bapak galakin saya lagi. Saya bilang gitu. Saya punya Bener akal. juga ya. Semenjak di RDAY ini udah agak itu saya. Otak agak cerah gitu ya. Iya, agak gitu. encer, bener. Udah gitu dia buat surat itu yang saya simpan terus sampai sekarang. Jangan sampai saya digalakin lagi, udah saya cabut. Lah RDAY kan ilmunya Pak Haji memang top. SD Impres tapi muka boleh kayak kue mochi ya kan? Iya, enggak apa-apa ya. Awalnya emang agak-agak alurnya nih bener apa enggak? Iya bener, Tapi kemarin endingnya itu waras ini. nggak Dahsyat apa-apa, ya. saya dibilang gitu juga nggak apa-apa, saya terima. Terus Akhirnya yang sama-sama saya bikin surat nih, tanda tangan nih, kedua belah tanda pihak tangan. nih. Dia tanda tangan, Ibu bayar 200.000 Oke. sampai Sampai kondisi itulah pokoknya nggak pernah lagi dia. Cuma kadang WA, Ibu sudah masuk, kan belum akhir bulan. Saya nunggu akhir bulan habis. Baru transfer yang 200.000 itu. Kadang kan anak itu yang di pondok itu bayar terus. Kayak ini juga infal itu alhamdulillah itu juga rezeki tak terduga. Jadi intinya Ibu nggak jumpa tuh sama Pak Wapres ya? Enggak sampai sekarang. Kemarin bos saya kan takziah yang Titik Puspa meninggal. Oh iya. Dibilang gini,
Coba mak tadi ikut aku ketemu sama Pak Gibran. Ya Allah ngapa nggak dibawa Bu saya tadi. Bos saya tuh kan orang penggede jadi kalau Enggak, emang kalau gitu-gitu. ketemu mau ngapain? Ya mau terima kasih Pak gitu Oh. kan kali-kali kan Kali-kali ada gimana cipratan-cipratan gitu kali gitu. ya. Kan banyak di TikTok itu Pak Gibran bagi-bagi itu. Oh, berarti ibu ngarep ya? Enggak, Oh enggak. saya mengharap dari Allah aja. Tadi katanya kali-kali. Kali ketemu kan terima kasih Pak. Oh iya, gitu. salim ya. Karena apa? Kebijakan. itu loh, kebijakan menerima pengaduan orang kecil Oh, kayak saya iya. jadi dapat solusi gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waras ini ya. Jadi emang kadang-kadang ya Bapak Ibu ya, nggak sedikit tamu RDAY yang mohon maaf nih, terkesan terlihat ya tingkat intelek itu luar biasa gitu. Tapi jauh lebih waras yang begini nih, ya. Alhamdulillah. Nggak banyak mikir, jalanin dulu aja, biar dikata Iya, disasarin begitu tuh memang. sama Saya nggak abang-abang mau mikir ojol. lagi. Saya udah banyak mikir, banyak nangis, sampai lupa ketawa, nggak ada hasilnya. Oh. Tapi sekarang nyantai-nyantai, ada hasilnya. Kobul. Saya 20 hari, kalau kerja di luar hampir 3 bulan loh. Gaji 3 bulan saya dapatin 20 hari. Kalau bukan rezeki, ya. Ibu 3 alhamdulillah. bulan, mohon maaf nih, tadi kan ibu bilang dapat 2,5. Bukan cuma 2,5, Oh itu baru DP doang? itu DP. Oh. Saya kan berdoa gini, ya Allah, pasti ya Allah kasih yang lebih banyak lagi. Pas kemarin totalan saya mau pulang, kok banyak banget ya Bapak ini ngasih apa salah transfer kata saya kan. Pak, ini semuanya buat saya. Ini sisa bon saya. Saya kan gitu takutnya lupa. Ya. Iya, Mak. Tapi kalau bisa Mak kerja sini terus ya katanya gitu. Oh. Nanti setelah awal bulan setelah panggilan tanggal 22 ke sini lagi kerja terus. Saya nggak mau karena saya dari dapat ini udah saya modalin di rumah. Saya udah beli Aqua. Saya kan berdoa pengen punya toko. Toko agen Aqua. Ya nanti bertambahlah dikit-dikit. Kemarin sudah saya transfer untuk agen Aqua 80 galon. Wow, tepuk tangan dulu luar biasa. Untuk bayar anak di Bu, pondok. biar Bapak Ibu nggak penasaran nih. Berapa miliar tuh Ibu dikasih dalam waktu 20 hari itu infal? Banyak perlu di itu Coba ya. disepil dikit nih biar Bapak-bapak pada kejet-kejet ya kan. Kalau kerja di luar kan sebulan paling 2 juta Kurang di lebih. Semarang. Lah ini dapat 3 kali lipatnya. Dari 2 juta. Iya. Cuman 20 hari 20 kerja. hari. Beuh. Alhamdulillah itu paling besar hajat saya terkabul. Paling Alhamdulillah dikabulkan. ya. Kan saya tuh asal-asal gini. Pasti saya punya aset 10 juta sebulan gitu. Aset. Ini loh omset. Apa Ah. namanya? Omset. Ya, omset. Omset 10 juta. Memang saya mintanya nggak banyak dulu yang Mantesin, meningkat. mantesin. Lah. Sesuai muka, ya. Mantesin dulu. Kalau saya minta yang miliar-miliar kayaknya belum pantas. Oh. Lagian menjalaninya juga belum berapa jus gitu kan. Soalnya kalau udah miliar, Iya. badan nggak boleh bom-bomkar. Nggak boleh kata Pak Haji. Tapi gimana? Harus ngwek, Iya, ngwek, iya. ngwek. Nah, Iya. minimal kayak saya gini lah, langsing. Langsing. Oke, Bu, ada lagi nggak yang terkabul, Bu, setelah bulan puasa Ibu kemarin kesini? Selain tadi tuh, Enggak ada lah ini. itu yang paling aduhai. Iya ini baru pulang ini. Hah? Yang motor aja itu, yang motor waktu itu kan mau diambil Bang Regi pakai truk itu. Kalau nggak mau, nah itu alhamdulillah tuh juga besar ya. Motor mana? Yang saya testimoni diantar motor itu, Ah. nah itu kan belum jelas. Ya biarin orang saya kan nggak minta kan. Yang ada motor dikirim ke rumah itu, nah itu sampai sekarang saya diam aja. Nggak saya ngurus kemana-mana, orang datang sendiri. Jadi nggak boleh saya bawa tuh motor. Ya nggak boleh, itu kan Lumayan. rezeki saya. Nggak boleh? Alhamdulillah, nggak boleh. Oh yaudah kalau nggak boleh nyanyi dulu kalau gitulah ya kan. Nyanyi, saya nyanyi lagi. Iya dong. Katanya waktu itu kalau 10 lagu gratis privat ya. Hah?
mau diajukan ya. Mau diajukan Iya. ya, tapi kan tergantung Pak Wapres. Iya kan proposal. Proposal, iya. Tapi ya Bu, saya masuk ke sini tadi auranya lain. Gimana? Nggak kayak saya naik yang di situ. Aula Kayak pencerahan. gimana apa ada dalam badan saya ya? Karena gini, kemarin itu saya di rumah itu kan memang rumah tua ya. Kamar itu nggak ada yang berani nidurin. Oke. Cuman saya yang berani nidurin di situ semenjak infal ini. Heeh. Pas nggak ada orang satu pun di rumah, Heeh. suster semuanya pergi. Kepala saya nih pusing, tiba-tiba itu rumahnya kayak berputar kenceng gitu kan. Kata saya Allahu Akbar, kata saya. Terus saya masuk lagi kamar mandi, saya gape-gape ini yang baru saya pakai nih dalaman nih. Saya gudungkan kepala. Iya. Atas izin dan ridho Allah, kata saya pasti sembuh. Saya takut benar kayak mau pingsan saya waktu itu, entah kenapa. Terus saya itu berjalan dinding gitu, mau cari air hangat, bikin air hangat, ngambil. Saya kan ingat Pak Haji waktu cerita penyakitnya disuruh ngambil kucing atau ikan itu loh. Nah, saya pas keingat itu, saya ngambil ikan satu sama nasi, saya gaul-gaul. Kucing katanya, ini makanlah, kata saya, ambil sakit saya ini ya Allah, kata saya gitu. Saya bener-bener waktu itu malam Jumat atau apa ya. Iya. Terus udah saya minum air hangat, nasi tak biarin depan pintu yang saya tidur. Pagi-pagi hilang sakitnya. Sakit apa ya semalam ya? Itu yang terjadi. Ibu makanya kalau kayak gitu-gitu assalamualaikum dulu gitu, numpang-numpang gitu. Oh, masuk kamar itu. Iyalah. Namanya rumah orang, apalagi jarang ditempatin tuh ruangan. Izin dulu. Oh, ini lagi kamar yang belakang. Mak, ntar kalau udah balik sini, Mak pindah lagi ya kamar yang belakang. Kenapa? Ini mau tempatin Aang takut di sana, katanya. Mak kan temennya setan, kata. Masa teman, katanya Mak aja berani tidur di situ, katanya. Saya dibilang gitu. Bentar, Mak temennya siapa? Dibilang itu temen setan, katanya. Cuman saya yang berani tidur di situ. Bukan temen, dia takut sama saya bilang gitu. Enggak mau saya temenan sama setan, saya bilang gitu. Ditunggu nanti tanggal 22 itu, suruh bersihin kamar yang bertahun-tahun lagi nggak dipakai. Wow, nggak apa-apa Mak, hitung-hitung uji nyali. Uji nyali ya. Iya. Oh iya. Cuman nego lagi lah, kalau Ya, bisa jangan dulu segitu. juga di kamar yang itu 2 tahun yang lalu semenjak saya tinggalkan sampai sekarang kan 2 tahun. Iya. Ya, disitulah saya pertama oleng, tiap malam nangis. Buka-buka HP kan nggak tahu ini YouTube ini apa. Iya. Muncullah hutang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset. Dan dari situ pertama saya lihat RDAY. Jadi kapan Mak mau mulai nyanyi? Yang mana? Yang baru ya? Bebas. Nanti katanya kan mau pencengkraman ke apa kemarin. Kalau bagus kan? Kalau bagus itu kata Bang Regi. Masuk dapur terkaman. Nah, ya. Apa ya lagunya ya? Lagunya apa ya? Hah? Haji sehat selalu itu. Pak Haji. Ya, lupa. Pertama-tama ini masih bulan Syawal, khususnya untuk guru saya Pak Haji Dwi Susanto. Lupa nggak apa-apa ya. Beserta keluarga dan krunya di RDAY. Ini Pak Haji kan lagi nonton. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya Bu, ya Pak. Semoga guru kita selalu sehat. Pasti. Jangan semoga, pasti selalu sehat, kita bisa pencerahan lagi ya. Amin. Terus Ini mumpung Pak Haji lagi nonton. Ya. Mau lagu apa? Yang lagu baru yang gimana? Bu Sulis. Hah? Saya Bu Sulis. Hei. Bu Sulis dari Blora. Asik. Datang ke RDAY, ingin berjumpa Anda. Tang. Marilah kita belajar ilmunya supaya hidup kita menjadi sejahtera.
Cina. Hah? Bu, Iya. emang kalau udah kelewat cantik begini udah selaw aja. Oh, iya, Anggap iya, aja kita iya, lagi iya. konser, Iya, iya, akapela, iya. akapela. Tahu nggak akapela? Kok tahu? Ya itu tadi saya dung tak dung Oh, iya, dung iya. dang dung. Pak Haji, guru privat saya, Dung, dung, Bang dung, Regi dung, sebagai dung, asistennya, dung, dung, Bang Maman juru kameranya, Bentar, bentar, Anda bentar, bentar. semua Cut. sebagai tamunya. Siapa bang siapa? Bang Maman. Waduh. Yang biasa yang Sutman itu yang mana? Pak Haji kan dia Sutman itu yang Kenalan mana? dulu atuh, kenalan dulu Bang Maman. Bang Maman ya. Maaf ya. Oh, pelanggaran. Ih, dikasih nama diubah-ubah nih, mual Waktu itu bener ah. kalau testimoni Sutman. Iya, kata tapi Pak Haji. bukan ini orang yang beda. Ini bukan Oh. Bang Maman. Maaf ya. Siapa? Enggak kenal. Ini bukan Bang, Kang. Kang. Ya. Kang Siapa? Kangkung. Kangkung. Jangan kangkung lah, bukan kali. Kangkung. Hah? Kangkung. Kangkung. Enggak bisa kalau kangkung. Kalau Bang Maman enak. Bang Maman juru kameranya gitu. Enak. Oh, masalahnya bukan Bang Maman ini. Hah? Biarin aja sesuka-sukanya. Memang ini lagu asal-asal Hah? kata Bang Regi kan lagu asal-asal nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sih. Untuk all aja ya. Hah? Coba kenalan dulu dah biar afdol. Kang siapa namanya? Kang, mohon maaf. Kang Punten. Namanya Sinten. Sinten. Namanya siapa? Coba tanya mereka. Katanya Kangkung tadi. Kangkung. Gak boleh. Nggak boleh. Kan saya udah kenalan. Saya Bu Sulis. Bu Sulis dari Blora. Datang ke RDAY. Ingin berjumpa Anda. Marilah kita belajar ilmu-ilmunya supaya hidup kita menjadi sejahtera. Dari Blora sampai Bogor ku datangi, hanya ingin bertemu sama Pak Haji. Rasa capek jadi hilang setelah ikut pencerahan. Pak, ini mau tahu nggak ngapalinnya Pak? Sehari berapa kali Bu? Kalau masak apa ya? Aku mau nyiptain apa ya? Gitu. Oh, ini sayang ya. Kalau Anda aja agak muda dikit nih, bersaing sama Melly Guslow ya kan. Luar biasa. Bu, ibu nih bakatnya sebenarnya Bu, ibu nggak tepat ke RDAY Bu. Ibu masuk ajang pencarian bakat Bu. Di mana tuh? Hah? Di mana alamatnya? Biar saya cari. Ditanyain alamatnya di mana? Iya, kali-kali beruntung pakai Kali- ilmu Pak Haji. Kali-kali ya? Ya, Yakin nggak tapi? yakin. Yakin ya? Karena waktu itu ada yang gini. Mau nggak aku kenalin sama Sule atau siapa ya? Sule katanya. Bukan Sule, siapa ya? Lupa. Mau kata saya gitu. Sule. Yang pelawak-pelawak itu loh. Katanya saya lucu dari mana kata saya. Oh, berarti ibu ngerasa nggak lucu? Enggak, biasa-biasa. Biasa-biasa gitu. aja ya. Oh iya. Udah ya. Udah apa lagi nih Bapak Ibu? Udah Hah? apa belum? Udah apa belum? Ya. Udah. Ya. Terima Luar kasih biasa. ya, biar nggak ngantuk aja ya. Iya. Itu juga untuk ngibur diri sendiri aja. Iya. Ya. Terima kasih. Di kamar. Nah ini semuanya juga ketawa kan? Nah, berarti merasa terhibur kan? Ya dikit Iya. lah. Terutamanya itu saya tuh kalau ngomong gitu kan saya ingat-ingat kayak bikin lagu Pak Haji gitu. Oh iya saya harus bangun malam, harus mandi baca Quran gitu. Nah ini bagus ini yang ini suruh nyanyi lagi. Ibu silakan. Ada juga. Ini, Bu. Ibu bikin ciptaan lagu. Bikin ciptaan lagu RDAY lagi. Wah, Nih, udah dahsyat ya. sekali.
Bu Sulis, Ibu Iya, total sudah menciptakan berapa lagu untuk RDAY, Bu? Banyak. Ada 10 lebih. 8. Dan 8-8-nya Ibu hafal. Hafal. Wow. Enggak, udah Tes ini lagi. kan enggak ada dapurnya. Enggak ke dapur. Kalau ke dapur saya mau. Ke dapur mau saya kalau Dapur ke dapur. terekaman? Iya. Tadi itu Terkaman. kan diolah biar bagus. Jadi Iya. nanti penyanyi DIY katanya. Coba buat para penonton YouTube ya yang punya akses langsung ke Musika, apa lagi Bu? Enggak tahu. Universal Studio, Iya. Trans Studio, apa lagi? Enggak tahu. Coba Ibu ngomong buat para penonton YouTube RDAY Official Iya, dibantu ya. yang ya ikutin Buat penonton YouTube RDAY RDAY Official official ya. ya. Kalau ada akses akses biar saya terkenal viral. viral Nah, masuk TV, masuk TV hubungi mumpuni hubungi di nomor 085-328-989-861 kali-kali membutuhkan artis yang tua seperti saya. Nah, juga apabila para artis dan musisi ingin saya ciptakan lagu, silakan hubungin di nomor 085-328-989-861. pelan-pelan Bu, pelan-pelan. Ulangin. 085-328 Ya. 989-861. Sip, tepuk tangan buat Ibu Sulis. Ya, ditunggu aja Bu ya. Nanti Ibu dapat WA mungkin dari Ariel atau dari Meli Guslau. Ya, pokoknya